Politik itu kejam, tetapi tidak sekejam politisi. Mungkin ini yang bisa kita kenakan dengan situasi naik panggungnya kembali Cak Lontong, salah seorang komedian atau pelawak Indonesia yang dulu sebelum pilpres ya sangat terkenal dan diundang di banyak acara, tetapi ketika keberpihakan beliau agak sedikit ya quote dianggap kasar, tidak etis, maka kemudian sejak saat itu nama beliau hilang dalam peredaran. Tetapi pada malam puncak peringatan Hari Perumahan Nasional, Pak Basuki yang adalah tangan kanan Pak Jokowi ya kembali memberi panggung, mendirikan panggung baru bagi Pak Cak Lontong untuk kembali melucu di panggung Indonesia. Ini sebuah kelucuan dalam dunia politik. Kita akan bahas di Bukan Partai Politik. Baik teman-teman, selamat datang di channel Bukan Partai Politik, channel kita bersama, ruang publik di mana kita bisa berbagi wawasan, saling menajamkan satu dengan yang lain, dan tentu bukan saling menikam satu dengan yang lain. Ya. Ini bukan sekolah partai, ini sekolah publik, karena itu mari saling mencerdaskan satu dengan yang lain. Baik teman-teman, kita kembali di channel ini, di obrolan kita terkait dengan panggung baru yang diberikan oleh Pak Basuki ya, tangan kanan orang kepercayaan Pak Jokowi ya, yang menjadikan Pak Jokowi kemudian diberikan gelar sebagai Bapak Infrastruktur ya di Indonesia ya, karena tentu kerja keras juga dari Pak Menteri Pak Basuki. Nah, dalam malam puncak peringatan Perumahan Nasional itu, Hari Perumahan Nasional Havernas di 2024 tepatnya di Kementerian PUR RI. Di sana berlangsung acara di mana Pak Cak Lontong kemudian naik panggung dan kemudian melaksanakan tugasnya sebagai seorang pelawak atau komedian. Nah, yang menarik di sini ya, kita tidak lihat isi dari lawakan itu, tetapi inilah yang mencerminkan bahwa politik itu kejam, tetapi politisi itu tidak sekejam politik ya, tidak sekejam proses-proses politik ya. Nyatanya ya ini benar mengaminkan adagium ya, tidak ada dalam politik, tidak ada lawan abadi dan juga sekaligus tidak ada teman yang abadi. Semuanya akan dinamis, lentur, cair, dan menemui satu titik tertentu berdasarkan arti penting ya tentu adalah tercapainya tujuan-tujuan politik bagi partai-partai tersendiri, sehingga harus rela juga ya meninggalkan dan ditinggalkan seperti yang dirasakan oleh Mas Anies ya, harus merasa sendirian, merasa ditinggalkan dan kemudian berkomitmen untuk membangun partainya sendiri ya. Kita doakan saja ya, semoga apa yang baik tentu baik buat kita semua. Nah, persoalan Cak Lontong ini kan menyangkut tentang penerimaan publik ya. Beberapa komentar yang menarik yang saya perlu bacakan misalkan di sini. Cak Lontong, Pilpres sudah selesai, tapi setidaknya sampean tahu kan ya kalau orang-orangnya Pak Jokowi itu baik ya. Nah, kemudian ada juga ada yang mengatakan untung masih dianggap ya, ketawanya nular nih, pelawak yang dikorbankan partai politik ya. Kemudian nasihat Cak Lontong, jangan salah pilih lagi ya, gitu ya. Cak Lontong mah bukan komedian lagi di mata saya, ini orang politiknya PDIP katanya ya. Cak Lontong masih laku toh, gara-gara mulutnya asal jeplak, jadi malas nonton dia ya. Nah, kemudian santun pagi ya, mantap Bapak Basuki, semangat Ji, lanjutkan kerja cepatnya. Oh ini Pak, pokoknya Cak Lontong baru muncul lagi toh, saya doakan ya terbaik ya. Jadi masih diterima, ada juga yang menerima. Di sini aku mau cuma komen, tidak nonton, biar nggak gagal paham. Cak Lontong itu bukan pelawak ya. Lucu Pol, wah ini anak yang mancing emosi saat kampanye itu ya. Kemudian ada yang dua kata buat Cak Lontong. Ya, dua kata buat Cak Lontong ya. Cak Lontong itu dua kata. Yang lucu Sule. Wah, ini kenapa Sule lagi nih? Teman pelawak yang juga akhir-akhir ini juga redup ya kisahnya. Bersyukurlah Cak masih ada yang nganggap kamu, makanya jangan sok jagoan ya. Lontong itu termasuk makanan dan harusnya mendukung program makan gratis. Wah, ini komentar politis ya. Saya kira itu teman-teman ya. Terlanjur sebel, wah ini ya, marah ini, dendam ini ya.
kok nggak bisa tertawa ya, tidak seperti dulu lagi. Ya, itu adalah beberapa komentar yang tidak saya pilih secara acak, saya baca saja secara turun begitu. Artinya ini mau mendandahkan bahwa memang ada korelasi antara kepentingan politik oleh elit-elit atau partai dengan mereka-mereka yang di hire atau disewa untuk mengkapitalisasi kesan dan pesan terkait dengan pentingnya memberikan perhatian pada sosok tertentu, pada partai tertentu. Tetapi jangan lupa bahwa publik itu sebagai penonton ya tentu punya pilihan referensi politik. Perlu menimbang dengan baik, dengan cermat bahwa ada resiko-resiko ya terkait dengan pekerjaan kita yang memang bukan asli politisi ya. Seperti bukan partai politik. Ada banyak isu yang sebenarnya bisa dimasuki, tetapi itu semua harus ditimbang apa dampak ya. Apakah ketika dampak itu balik kepada diri kita, apakah kita bisa mengatasinya? Paling tidak, hal yang paling diperhitungkan adalah apakah performa kita di dalam sebuah ruang publik di panggung-panggung politik itu bisa mengamankan ya dapur kita, bisa mengamankan kebutuhan-kebutuhan sehari-hari. Jangan sampai gara-gara kita hanya sekedar ingin menunjukkan dukungan-dukungan tertentu pada partai tertentu, pada politisi tertentu, ya pada suatu suasana politik tertentu, antas itu sign quote kemudian memadamkan ya api dapur kita. Itu yang menjadi sebuah hal yang penting. Jadi ini menjadi sebuah peringatan bagi siapa saja yang terjun di dunia yang berkaitan dengan massa, berkaitan dengan halayak, maka mempertimbangkan segala sesuatu dampak yang terjadi dari apa yang kita sampaikan di ruang publik itu menjadi sebuah keutamaan atau keharusan yang tidak boleh diabaikan. Karena politik ini kalau kita lihat ya teman-teman, dia punya dinamika polarisasi yang pada akhirnya kita gigit-gigit jari karena mereka yang tadinya berlawanan pada akhirnya berkawan juga di belakang sana. Nah, sehingga kita tidak perlu terlalu harus berhadap-hadapan, memandang orang yang berbeda pandangan, berbeda pilihan itu sebagai sebuah lawan ya. Ya, anggaplah sebuah katakanlah dinamika politik yang boleh-boleh saja kita semacam hadir dan kemudian ya menanyakan manakah yang akan memenangkan pertarungan ya. So saya lebih suka mendukung si A karena begini-begini. Tapi realitas politik itu pada akhirnya harus kita terima ya, dan kita hidup bersama tanpa kehilangan kawan. Nah, ini bahaya sekali kalau kita kehilangan kawan. Ya, bukan partai politik tidak mengecam Cah Lontong atau siapapun ya, semua punya hak untuk hidup di republik ini, melucu dan tertawa dan sebagainya. Tapi memang agak sulit ya, biasanya kalau kita tidak berhitung dengan baik, seorang komedian yang memang tugasnya adalah untuk melucu dan kemudian dia tampil di ruang publik dan dengan muka yang sangar, yang marah dan sebagainya, dan kemudian mau kembali melucu, biasanya agak sulit itu membuat orang bisa tertawa ya, terpingkal-pingkal ya, paling tertawa dengan rasa getir dan seterusnya ya. Ini yang menjadi sebuah perhatian bagi para artis-artis, bagi komedian, pelawak di Indonesia ya, di negara kita. Tapi secara prinsip kita, Sobat BPP, kita tetap selalu bisa memberi ruang bagi siapa saja, sekalipun kita berbeda pandangan, sejauh kita tidak katakanlah tidak mencederai seseorang ya. Saya kira itu yang menjadi sebuah catatan. Silakan Mas Cak Lontong kembali berkiprah. Selamat datang di panggung Indonesia, panggung lawak Indonesia, bukan partai politik.